Oke, halo guys, kembali lagi bersama saya Johan Saputra. Untuk sesi kali ini kita sangat berbeda sekali ya. Biasanya kita setiap Senin kita mengadakan webinar, ya, namun untuk hari ini kita mengadakan sesi podcast, yaitu sudah dihadiri oleh Pak Syahrir ya. Ini beliau ini adalah praktisi forex nih teman-teman semua ya, dan juga seorang dosen di perguruan swasta ya. Apa kabar Pak Syahrir? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak Jan? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Mas Ari ini kita langsung aja nih Pak Syahrir ya, Boleh, silakan. Pertanyaan kita yang banyaklah pertanyaan-pertanyaan mulai dari basic ya oleh para teman-teman semua ya. Jadi mungkin dengan adanya Pak Syahrir ini beberapa pertanyaan teman-teman ini bisa terjawabkan ya, semoga Mudah-mudahan ya kalau bisa saya jawab nih. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Okay. Dan juga memuaskan mudah-mudahan ya. Oke. Oke Pak Syahrir, ini saya mau tanya nih ya, sejarah Pak Syahrir kenal forex ini dari mana? Dari mana sih Pak? Dan apakah Bapak menekuninya atau enggak nih? Ya, oke. Jadi perjalanan karir saya aja, karir ceritanya ya. Di dunia forex ini emang agak-agak sedikit unik lah ya. Jadi dulu saya lama di dunia perbankan sebenarnya. Dari tahun 2005. Nah, di tahun 2012 itu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan, di salah satu bank swasta di Jakarta itu sebagai treasury forex ya. Jadi kerjaan saya itu melakukan transaksi valuta asing ya. Jadi kalau ada nasabah yang mau beli valuta asing, dia mau pakai special rate itu pasti lewat saya gitu. Nah, cuma waktu itu di cabang lah istilahnya saya kerjanya gitu ya, bukan di kantor pusatnya. Nah, satu saat gitu ya, sekitar tahun 2014 itu saya lihat lowongan iklan kerjaan sebagai trainer forex gitu. Ya, iseng-iseng lah saya lamar lah gitu istilahnya ya. Ternyata dipanggil dan ternyata diterima gitu. Ya, padahal ternyata beda gitu antara trading di bank sama yang ada di sini, ini beda nih gitu ya. Ini trading online yang pakai MetaTrader 4 gitu. Nah, jadi di situ ya, saya MetaTrader 4 aja nggak ngerti itu apa gitu ya, nggak tahu gitu ya platformnya tuh ya. Saya masih nggak tahu ya, tapi nggak tahu gimana jalan hidup kok malah saya kok diterima gitu. Ya kebetulan waktu itu yang nerima itu orang yang mungkin nggak ngerti trading ya, dia cuma mungkin ngerti soal HRD, dia lihat pengalaman saya sebagai seorang dosen yang bisa ngajar ya kan, dan juga saya di forex jual beli gitu ya. Jadi posisi saat itu saya ngelamar sebagai seorang trainer forex gitu ya. Nah, jadi pertama kali kenal forex online ini justru saya langsung jadi trainer. Ya. Beda sama orang-orang rata-rata jadi trainer dulu kan ya. Belajar ini saya enggak langsung jadi trainer karena luar biasa sekali. Padahal belum ngerti gitu ya. Nah, di situ akhirnya ya mau nggak mau di situ sih memang ada trainer-trainer senior lah ya. Nah, di situ saya belajar cepat gitu ya. Jadi istilahnya tidak diajari secara langsung sih ya, secara artinya di privat sama senior itu enggak. Jadi ketika mereka ngajar saya perhatiin. Ya, lalu kebiasaan saya ya sebagai seorang akademisi ya, sebagai dosen itu istilahnya saya itu orangnya senang mengkaji lah. Ya, benar nggak sih gitu loh ya. Jadi istilahnya skeptis lah, sesuatu itu nggak langsung saya percaya gitu ya. Nah, jadi di situ saya banyak akhirnya mempelajari secara langsung dan mencoba membuktikan gitu loh. Benar nggak sih ini statement yang ada itu gitu. Nah, jadi waktu itu saya keluar dari bank di tahun 2014, saya diterima di perusahaan forex ini sebagai trainer. Lalu tahun 2016 saya kembali lagi ke bank tersebut gitu loh. Jadi di bank tersebut itu ada sebuah kebijakan ya, kalau karyawan yang keluar sudah lebih dari 2 tahun dia boleh ngelamar lagi. Nah gitu. Nah kebetulan manajernya itu teman saya gitu loh. Jadi dia nyuruh saya balik lagi. Coba dong balik lagi gitu kan. Oke, saya balik lagi tuh ya. Nah, ketika balik lagi di situ saya berkesempatan untuk di training di kantor pusat. Nah, disitulah saya mulai yang selama ini jadi pertanyaan saya di dunia trading forex itu ya. Ini saya tanyain langsung gitu. Termasuk soal interbank ya kan, soal siapa yang menggerakkan harga, lalu isu-isu bahwa ada orang ya, mungkin kalau kita pernah dengar ada orang yang bisa mentradingkan dana bank gitu. Ya, ada sekelompok orang istilahnya yang bisa katanya dia tradingin dana bank. Karena setelah saya tanya ke sana itu nggak bisa, bank itu tidak bisa menyerahkan dananya itu dikelola oleh pihak lain gitu loh. Ya, nah itu jadi banyak beberapa hal yang kemudian saya terima jawaban itu berbeda dengan apa yang banyak beredar di
dunia trading forex itu gitu. Statement. Ya, yang ada di masyarakat lah. Di situ. Nah, jadi di situ jadi saya mulai menekuni trading forex online ini itu dari 2014 sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah istilahnya ya mungkin karena suka jatuh cinta gitu ya dengan dunia ini gitu ya, menyenangkan lah buat saya karena memang saya suka angka-angka, saya suka memprediksi gitu ya orangnya. Jadi ya kerjaannya kan begitu ya kalau di dunia trading itu ya, pasti berkaitan dengan angka-angka dan juga prediksi harga kan gitu. Nah, jadi sampai sekarang istilahnya saya sudah dari tahun 2014 sampai sekarang ya sekitar 8 tahun lah ya. Kalau mau dihitung dari 2012 ya 2012 berarti udah hampir 10 tahun lah ya. 10 tahun ya. Ya di situ. Jadi apa namanya? Ya saya jadinya fokus di dunia trading forex ini karena buat saya yang menyenangkan sih gitu. Oke. Mas Ari, ini kalau boleh tanya nih ya, kalau tadi Pak Ari bilang kan ada sedikit perbedaan ya masalah trading ya. Saat Pak Ari tahu kalau misalnya trading forex di broker itu menggunakan MP4, kalau saat Pak Ari masih menjadi treasury ya di bank tersebut ya, itu menggunakan aplikasi apa sih Pak Ari, kalau boleh tahu? Ada ya, cuman mungkin saya nggak bisa sebut nama aplikasinya, mungkin karena takutnya itu kan aplikasi rahasia ya dari si pihak bank itu. Kalau nanti saya sebut, wah ketahuan nih ya, ini jangan-jangan nih mantan karyawan saya kan gitu ya. Jadi intinya sih kalau untuk itu pun aplikasi itu hanya untuk antar kantor pusat sama pegawai cabang, bukan ke nasabah nih. Jadi kalau nasabah gimana transaksinya? By telepon gitu loh. Jadi kerja saya tuh setiap pagi itu info harga. Ya, info harga. Jadi kalau tahun 2012 itu kan masih zamannya BBM tuh ya. Nah, saya biasanya broadcast harga. Nah, nanti tinggal tunggu tuh. Ya, tunggu istilahnya orang ada yang mau beli apa enggak gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga cerita menarik ya. Ada cerita menarik di sini. Jadi ceritanya gini ya. Jadi kan dulu sebelumnya kan saya juga kerja di bank ya. Bank yang lumayan besar lah ya, Bank BUMN yang tahu sih ya, banknya sibuk, rame gitu ya. Nah, ketika saya kerja di bank yang swasta ini ya sebagai treasury, ini kerjaan saya cuma broadcast sama nungguin orang mau beli falas kan gitu ya. Jadi kerjaan saya itu benar-benar apa ya, biasanya kerja sibuk jadi nggak sibuk gitu. Nah, suatu saat istilahnya ada salah satu teman saya yang ya saya bilang saya nyebutnya mbah ya, kayak dukun gitu ya. kayak dukun gitu. Ya artinya dia bisa gitu ya, kata-kata mutiaranya itu selalu kena gitu ke saya gitu ya. Jadi dia bilang gini, waktu itu saya curhat sama dia, ceritanya ngeluh gitu ya, ngeluh istilahnya gini, saya panggilnya mbah, berarti orangnya sih masih muda ya, karena emang kayak mbah dukun gitu. Nah jadi mbah, kok saya ini kerja tadinya sibuk gitu, kok sekarang nggak sibuk, kayaknya nggak enak mbah gitu. Kenapa sih saya harus kerjain kayak gini gitu kan? Nah, yang saya ingat kata-kata dia adalah begini, ya kan? Dia manggil saya abang. Bang, yakin apa yang terjadi saat ini adalah persiapan dari yang di atas untuk kehidupan abang. Jadi tidak ada sesuatu yang istilahnya tidak berguna gitu loh. Ya, jadi yang terjadi saat ini udah jalanin aja gitu loh. Pasti ada sesuatu nanti buat kedepannya. Dan ternyata memang terbukti gitu loh. Ya, ketika saya tekuni forex ini benar sampai sekarang itu jadi jadi jalan hidup saya lah gitu ya. Jadi ya sesuatu yang menyenangkan lah gitu ya. Jadi ya dibilang buat pegangan hidup, ya pegangan hidup juga gitu ya. Memang kebanyakan pendapatan saya justru di forex ini gitu. Nah, jadi itu jalan ceritanya gitu ya. Jadi saya yakin itu dan ternyata benar. Ini jadi jalan hidup saya gitu. Oke. Nah, tadi kan Mas Ari kan sempat kembali lagi gitu ya ke perusahaan sebelumnya ya, setelah 2 tahun kan karena di-hire oleh teman yang manajer. Iya, manajer itu. Tapi di situ Mas Ari sudah mulai trading forex ya, walaupun balik ke tempat asal gitu. Iya, betul. Jadi memang trading forex itu menarik, tapi kebanyakan nganggurnya gitu. Jadi nggak ada kesibukan aja. Iya, nggak ada kesibukan. Gitu. Ya paling ngajar gitu kan. Ngajar pun juga kan nggak setiap saat gitu ya. Jadi kalau memang saya ada jadwal kelas baru saya ngajar gitu. Jadi karena saking gabutnya gitu, karena trading saya kan pada tahun itu tuh udah mulai biasanya awal-awal tuh kan trading tuh pakai laptop gitu ya. Nah, tapi saya tuh udah mulai pakai handphone. Jadi trading tuh cuma pakai handphone aja gitu. Ya kan? Jadi ya begitu gitu loh. Kebanyakan nggak gabutnya. Akhirnya ya udah teman saya nawarin ya, saya bilang ya udah oke lah, nggak apa-apa ya, daripada buat ngisi-ngisi waktu ya. Namanya trading kan bisa kapan saja kan gitu ya, 24 jam kan. Ya. Nah artinya ya nanti pulang kerja saya baru trading, atau bahkan sambil sela-sela kerja itu juga
ya ngeliatin harga. Ya nggak usah ngeliatin di handphone sih ya, karena di aplikasi yang disediakan oleh bank tersebut juga ada harganya gitu. Nah itu mirip ya sama ya. ya mirip, cuman beda mungkin digit ya. Kalau di bank itu dia pakai yang 4 digit. 4 digit. Ah, Maksudnya 5 ya. 5 digit ya, kalau rata-rata kita kan 5 ya di MetaTrader itu 4 udah ditinggalkan gitu ya. Tapi kalau di bank itu masih yang pakai 4 digit itu. Gitu. Tapi kan kalau kita tahu ya selama ini mulai dari ya tahun 2010 ke bawah ya sampai saat ini kan banyak ya stigma-stigma negatif tentang forex gitu ya, mungkin karena ada yang scam atau mungkin ada yang ditradingkan gitu lalu loss gitu kan. Ya. Jadi orang kan kalau udah dengar kata forex nih, aduh duit udah pasti habis nih gitu kan. Ya. Itu menurut Mas Arya itu gimana sih? Oke, ini memang yang banyak saya temui ya. Bahkan beberapa orang yang istilahnya bertanya pada saya gitu ya tentang forex ini gitu. Nah, saya tekankan bahwa untuk trading forex ini ya, ini adalah sebuah instrumen yang sangat-sangat beresiko gitu. Ya, cuma ya orang-orang kita itu kan senangnya easy money ya. Uang gampang tanpa resiko gitu. Ya kan? Makanya banyak kan kemudian iming-iming ya investasi-investasi bodong yang wah ya ini untungnya besar ya kan, tapi tanpa resiko, nggak ada risikonya gitu ya. Sekarang banyak terjadi tuh kan. Nah akhirnya kemudian apa yang terjadi berikutnya adalah ya sudah scam kan gitu. Karena tidak ada yang namanya sesuatu yang high profit itu tanpa resiko tuh nggak ada. Sudah pasti high profit high risk itu udah pasti gitu. Ya itu udah sebuah rumusan yang di dalam investasi itu pasti seperti itu gitu. Nah jadi orang Indonesia itu senangnya easy money tapi nggak mau resiko. Maka cara mudah ya menghindari resiko itu adalah dengan mengatakan sesuatu yang berisiko itu sebagai judi. Benar tuh ya. Ya. Tapi kalau profit biasanya nggak bilang gitu. Kalau bilangnya judi nih. Judi ya itu ya. Gitu ya. Karena gitu ya. Pokoknya kalau yang namanya profit bukan judi. Kalau beresiko dia ini judi kan gitu. Ya kan. Nah, padahal sebenarnya ya beda ya antara judi dengan sesuatu yang beresiko gitu ya. Kalau judi ya yang saya pahami, yang pernah saya baca gitu ya, judi itu adalah permainan. Ya, permainan bisa mengandalkan keberuntungan atau juga keahlian yang di dalamnya ada pertaruhan uang gitu ataupun barang gitu. Jadi ada dua hal nih yang jadi kuncinya. Satu itu permainan, satu itu ada pertaruhan gitu. Contohnya apa? Bola ya. Ini siapa yang menang nih kan gitu. Ya kan? Itu kan permainan ya, tebak-tebakan gitu ya. Ya, lalu ada ya udah yuk berapa? 1 juta 1 juta. Ya, misalnya kemarin Maroko lawan mana? Portugal ya. 1 juta ya kan, yang menang Maroko, ya udah ya kan, akhirnya yang megang Portugal ya kehilangan uang gitu. Nah jadi itu yang disebut dengan judi, ada permainan dan juga pertaruhan. Kalau cuma permainan tanpa pertaruhan ya bukan judi, hanya game ya, main catur ya, itu kan pakai analisa kan, ya tapi kalau nggak ada pertaruhan ya itu permainan. Tapi ketika ada pertaruhan di dalamnya itu jadi perjudian gitu. Ya kan. Nah, sedangkan dunia forex itu adalah dia trading ya. Trading itu dagang, perdagangan ya. Jadi ya perdagangan ya pasti ada untung dan rugi. Namanya dagang mana ada selalu untung ya, nggak ada kan gitu. Pasti ada yang namanya resiko rugi gitu loh. Nah, jadi dia tidak termasuk sebagai perjudian karena dia perdagangan bukan permainan. Gitu. Selama ini mungkin banyak yang salah kaprah, kalau judi itu kalau tanpa analisa gitu ya. Ya tadi saya bilang catur aja pakai analisa. Ya tetap judi disebutnya gitu loh. Ya, nah jadi forex itu bukan judi, kenapa? Karena dia bukan permainan. Dia adalah perdagangan ya, perdagangan mata uang kan gitu. Yang memang beresiko tinggi. Ya, resiko tinggi itu artinya bahwa uang Anda bisa cepat habis, tapi juga keuntungan juga lumayan besar kan gitu. Ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya saya juga pernah beberapa kali ya ketemu orang. Ketika saya bilang mau jelasin forex, langsung dia bilang money game ya, judi ya kan gitu. Itu juga banyak yang bilang forex kan money game, cuma permainan uang aja, udah kita nggak megang fisiknya gitu, cuma nilainya atas bawah bisa profit. Nah, iya, nggak megang fisik, katanya nggak ada barangnya nih. Nggak ada barangnya. Ya sekarang saya tanya ya kan, kalau Anda misalkan transfer uang ke saya, ada duitnya nggak? Ya digit angka doang pindah. Nah iya digit angka kan, nggak ada fisik, ya kan? Karena orang suka masih cara berpikirnya itu masih tradisional banget gitu loh. Kalau suatu yang ada fisik harus kita pegang, ada uangnya, ada kertasnya gitu ya.
Padahal sekarang udah zaman uang digital gitu loh. Jadi udah nggak perlu lagi pakai uang kertas, ngapain, tinggal transfer aja kan gitu. Ya sebenarnya juga kan transaksi kita di online itu semua kan tidak memegang uang fisik. Semuanya ya uang digital ya. Nah, artinya ya udah transaksinya itu kalau nggak ada barang ada, tapi bentuknya digital. Nah, itu yang harus orang pahami gitu loh. Ya kan? Jadi biar orang tuh kebanyakan ya salah pahamnya di situ gitu kalau menurut saya sih gitu. Padahal kita mau bayar pakai apapun juga sekarang QRIS aja juga bisa cuman Nah, digital gitu ya. nah itu juga ada cerita juga ya. Jadi waktu saya masih kerja di bank itu, di salah satu bank BUMN itu tahun 2010 lah ya. Saya pernah buat tulisan yang akhirnya masuk ke majalahnya gitu ya. Bahwa saya katakan suatu saat kita hidup tanpa uang kertas, saya bilang. Satu saat gitu loh. Oh bisa tuh Pak Sarif Nah, berpikiran seperti berpikir itu. waktu itu lagi booming-boomingnya itu internet banking. Internet banking ya, baru mobile banking baru masuk tuh internet banking. Nah, saya dulu berpikir gini, dulu zaman juga heboh-hebohnya Facebook dulu. Di setiap handphone itu ada Facebook. Lalu saya berpikir kenapa enggak di setiap handphone nanti akan suatu saat akan ada internet banking. Ya kan? Sehingga nanti kalau kita mau makan di warteg sekalipun, ya kan, itu tinggal transfer gitu loh. Jadi mau nggak perlu lagi kembalian, ya kan, nominal kecil-kecilnya kita bisa transfer gitu. Dan ternyata terbukti sekarang terjadi gitu. Ya walaupun nggak soal internet banking, mobile banking, sekarang bahkan ada financial teknologi kan vintage gitu yang kemudian membuat itu jadi lebih mudah. Bahkan kalau kita sekarang makan di pinggiran jalan sekalipun itu udah pakai QRIS itu kan, nah QRIS ya kan, nah tinggal scan aja di HP kan gitu, ya kan, nah itu. Jadi itulah masa depan ya, apa namanya, semuanya itu udah tinggal dimudahkan. Cuma kadang kita masih berpikir kolot ya, seolah-olah kita harus masih yang kayak dulu gitu ya, masih apa-apa harus bentuknya fisik gitu ya, nah itu seperti itu. Oke. Kalau Pak menurut Pak Syahrir ya, ini kan banyak ya tentang robot-robot trading ya, robot-robot trading yang scam ya, mungkin dia menggunakan, kalau bahasanya itu skema Ponzi ya, skema Ponzi. Jadi dia memang robotnya ada, tapi ada yang berteori itu adalah skema Ponzi itu karena dia merekrut orang lagi, ya kan, lalu menjanjikan sebuah passive income persentase yang pasti gitu ya. Kadang kita tahu ya kalau memang mau trading apapun, apalagi trading forex ya, high risk high return, kan nggak mungkin kan kita bisa menjanjikan sebuah passive income yang pasti gitu ya. Apalagi kan terkadang ya kalau misalkan robot-robot kayak gitu kita kan nggak tahu ya, entah itu menggunakan martingale atau sistem trading apapun gitu. Kita kan cuma pengen mau dia minus floating berapapun drawdown ya, yang penting kita dapat gitu kan. Misalnya dijanjiin 10%, udah 10% gitu. Namun yang kita tahu sekarang adalah hasilnya ya sudahlah ya, kita sudah sama tahu ya, nggak usah disebut ya, banyak di media juga pernah bilang ya teman-teman saya ya. Kalau memang itu udah sangat mencekam sekali gitu loh tentang robot trading itu. Padahal kan saya pun juga dulu sebenarnya punya robot, namun mungkin karena mereka itu menggunakan kata robot trading untuk mendapatkan income yang pasif, itu nama robot itu jadi jelek. Padahal robot itu kan hanya sebuah IE ya, atau codingan ya, hanya sebuah software gitu loh. Jadi alat bantu lah ya. Alat bantu aja. Jadi kita misalnya punya analisa apa, lalu kita coding, jadilah robot gitu. Jadi secara otomatis aja gitu kan ya. Nah itu kan menjadi stigma negatif juga tuh Pak Syahrir gitu ya tentang robot trading gitu ya. Akhirnya tadi mulai dari robot trading sampai ke tradingnya pun juga sampai kena negatif semua ya, kena imbas. Negatif semua gitu. Ya betul. Nah kalau Pak Syahrir sendiri itu gimana sih solusinya agar masyarakat itu stigma itu nggak negatif, agar bisa melek lah gitu. Karena memang itu hanya oknum lah, bahasanya itu hanya oknum menggunakan robot itu gitu. Nah, kembali ya soal tadi orang-orang Indonesia itu suka easy money tanpa resiko. Ya kan? Dan satu lagi sebenarnya agak sedikit parahnya ya. Orang Indonesia itu ya karena mau suka easy money dan tanpa risiko sehingga mudah dibohongi. Ya, mudah dibohongi ya. Pasti kalau ada seperti itu udah pasti bohong gitu. Nah, parahnya orang kita itu kadang walaupun sudah dikasih tahu itu bohong, mereka tidak terima gitu loh. Kenapa? Kan kalau dibohong itu stigma itu orang bodoh gitu ya. Mereka nggak mau dong dibilang bodoh ya kan. Jadi biasanya ketika kita coba nasihatin itu yang ada kita diserang gitu loh. Nggak mungkin ya kan, pasti benar kan gitu. Padahal mereka nggak ngerti sama sekali gitu loh. Nah, saya pun juga ngalamin seperti itu ya. Jadi sejak tahun 2019 itu saya udah pernah tahu ya beberapa model gitu ya. Sebenarnya skema Ponzi
tapi mengatasnamakan robot ya. Jadi bukan robot skema Ponzi, bukan. Ya, mengatasnamakan robot. Kenapa? Setelah kita coba cek, itu sebenarnya ya kalau kita yang ngerti ya soal robot, ini kayaknya bukan codingan robot deh gitu. Ini hanya manipulasi harga aja loh gitu ya kan. Jadi ya kita udah bisa lihat bahwa sebenarnya itu hanya sekedar manipulasi. Dia menggunakan MetaTrader ya kan untuk memberikan seolah-olah di situ ada transaksi gitu loh. Padahal untung dan ruginya itu bisa dimanipulasi loh. Gitu. Ya, jadi itu bukan real sebenarnya. Ya, jadi dulu waktu saya masih kerja di bank itu sekitar tahun 2005 itu pernah ada juga model Ponzi itu mengatasnamakan trading forex dulu. Saya lupa nama perusahaannya apa gitu ya. Nah, cuma waktu itu kan tidak ada bukti gitu ya. Bukti ini loh transaksinya. Pokoknya tahunya dia cuma dapat untung aja. Seingat saya dulu untungnya itu 1,2% sehari ya. Transaksinya 5 hari berarti dia seminggu itu bisa dapat 6%. Gitu. Ya kebetulan dulu transfernya lewat bank saya itu jadi kasus tuh waktu itu ya ketika ketahuan itu Ponzi ternyata gitu ya. Ternyata tidak ada transaksi forexnya, nggak ada. Itu cuma uang kita juga dikembalikan gitu kan. Nah, sekarang lebih canggih. Ya, dia bikinlah ada aplikasi yang membuktikan benar loh ini ada transaksinya gitu loh. Ya. Nah, kalau orang yang nggak ngerti, nganggap wah iya benar loh itu. Ya, itu EA loh, ya kan, itu robot loh. Ya. Padahal sebenarnya itu hanya manipulatif aja gitu loh. Ya, istilahnya satu robot kok digunain di banyak akun. Ya, Anda kan pernah punya robot kan? Ada. Mana bisa satu robot dipakai banyak akun? Kecuali kalau satu akun dipakai banyak robot itu bisa dipakai banyak robot kan gitu. Bisa. Tapi kalau satu robot banyak akun, ya nggak bisa. Minimal satu akun satu robot kan gitu. Walaupun robot dengan teknik yang sama. Beda akun aja itu kadang pengambilan harga itu bisa beda. Suka jauh ya kadang. Iya, suka lain kan gitu ya. Tergantung ini internetnya lebih kencang, ini enggak kan gitu ya. Nah, kalau dia kan sama semuanya gitu. Keuntungannya sama, apanya semua sama gitu kan. Nah, udah gitu pasti untung lagi. Dan keuntungannya pasti berapa persen setiap bulan kan gitu. Iya. Iya kan? Nah, ya. Nah, itu jadi itu sebenarnya hanya sekedar manipulasi harga ya, lalu dibuat seolah-olah oh iya benar loh gitu ya. Ada transaksi dan untungnya ini benar, real. Karena sebenarnya itu hanya permainan aja gitu loh. Ya, permainan contohnya gini, misalkan ya harga 10.000 lalu naik ke 11.000. Tiba-tiba muncul buy di 10.000 padahal sebelumnya nggak ada gitu loh. Langsung untung Rp1.000 gitu misalkan gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan dia manipulasi aja gitu loh. Ya, dia tahu ada memang pihak-pihak broker yang dia pasti bekerja sama dengan broker ya yang bisa istilahnya dia taruh transaksi di situ, open buy di situ. Padahal sebelumnya nggak ada gitu. Nah gitu. Jadi seolah-olah itu beneran transaksi gitu loh. Padahal cuma sekedar manipulasi aja gitu. Ya kan? Nah akhirnya apa? Keuntungan yang didapat itu sebenarnya dari uang-uang kita juga aja dikembaliin. Atau ada orang masuk baru lagi kan gitu. Iya. Makanya rata-rata ya Ponzi yang bertahan itu adalah ketika masih banyak anggota member baru yang masuk. Ya kan, tapi pasti ada satu titik dia tidak akan mampu membayar lagi. Kenapa? Ya semakin besar kan. Nah kemudian kan yang belum masuk lagi jadi semakin sedikit kan gitu. Lalu juga karena semakin besar keuntungan yang harus dibayar juga semakin besar kan gitu. Nah pasti ada satu titik dia akan collab. Ya kan. Nah tinggal ya istilahnya ya member-membernya ini yang ketika kemudian karena diiming-iming pasti untung tanpa rugi ya lapor polisi kan gitu. Ya kan? Ujung-ujungnya ke polisi kan gitu kan. Nah, lagi untung aja diam-diam gitu kan. Nah itu artinya bahwa sebenarnya juga Ponzi ini ya pasti resikonya seperti itu. Di robot ada nggak resiko seperti itu? Ada juga. Pasti ada sih. Resikonya kan MC kan? Iya. Nah, iya makanya saya bilang dua-duanya punya resiko. Ya, kalau kita trading robot resikonya MC. Kalau kita main Ponzi resikonya dibawa kabur scam kan gitu. Cuma kalau robot kan istilahnya ya memang kalau kita rugi karena market kan gitu. Ya kan kita tahu oh ini memang benar real rugi. Tapi kalau Ponzi kan dibohongin. Dibilang profit ya pasti profit ternyata enggak kan gitu. Ternyata dibawa kabur kan gitu kan. Nah, jadi istilahnya dua-duanya punya resiko tapi kenapa orang yang loss di robot itu lebih tidak bermasalah dibanding orang yang loss di
skema Ponzi tadi ya. Nah itu gitu ya. Padahal sama-sama punya resiko gitu. Nah itu seperti itu menurut saya. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan nih Pak Syahrir Ya. ya. Jadi sebenarnya EA atau robot itu ya dibikin seperti portofolio palsu mungkin ya. Iya, itu bukan robot. Saya tekankan itu bukan robot. Hanya software untuk portofolio palsu. Iya, menjadi betul. bukti kalau ini kepada orang gitu Iya, ya. Ini ada nih buktinya. ada profit, transaksinya ada gitu. transaksi Iya, gitu. betul. Kejam juga Pak Syahrir. Iya, itulah dunia keuangan ya. Parah juga ya. Ya, trik-triknya ya namanya penjahat itu pasti selangkah lebih maju ya. Kalau nggak selangkah lebih maju dia nggak bisa melakukan kejahatan pasti. Kayak gitu. Selalu ada cara baru Cara baru, untuk, betul. bikin scam ya atau menarik uang orang ya dengan cara yang lebih. Ya, artinya tinggal sekarang kita itu melengkapi diri kita dengan pengetahuan dan selalu saya tekankan dulu ya waktu masih kerja di bank, jangan pernah percaya orang soal uang. Uang itu tidak kenal bapak, tidak kenal anak ya kan, tidak kenal ibu, saudara, kenal teman ya. Kalau udah ngomong duit ya, ngomong uang ya, itu udah jadi masalah. Maka ketika kita bicara uang itu benar-benar harus kita jaga gitu loh. Ya, jadi apapun iming-iming itu harus kita perhatiin logis nggak sih gitu. Itu aja sih menurut saya. Ini dulu kita flashback lagi nih Pak Syahrir. Boleh. Waktu Pak Syahrir mulai trading forex itu kan. Kalau orang zaman sekarang ya kan kadang kamu coba dulu deh di demo, ada yang langsung terjun ke real gitu ya. Kalau Pak Syahrir ini dulu di demo dulu apa memang langsung terjun ke akun real? Oke. Jadi kalau saya ya, ini saya ya, terserah orang lain. Artinya kalau dalam trading forex ini tergantung masing-masing dia punya apa ya, kenyamanan ya, psikologisnya ya. Kalau saya dulu 2 hari kenal trading itu saya langsung real. Kenapa? Kalau buat saya itu yang paling penting dalam trading itu adalah psikologis. Nah, kalau di demo psikologis itu tidak terbentuk, gitu, ya. Nah, kalau di real itu buat saya itu terbentuk gitu ya. Jadi 2 hari. Jadi waktu itu saya ikut, kalau nggak salah itu hari Jumat ya. Ikut pelatihan. Jadi di situ ada pelatihan karena saya belum punya pengalaman. Di situlah ikut pelatihan sama senior trainer saya itu, ya pelatihan hari Jumat ya. Belajar MT4-nya ya kan, lalu segala macam terus analisanya ya kan. Nah, hari Senin saya udah deposit tuh. Saya ingat banget tuh ya. Newbie depositnya 2,5 juta itu waktu itu kursnya masih sekitar 12.000 itu dapat $213. Ya. Dan tahu $213 itu bisa saya jadikan $920 hanya dalam waktu 1,5 bulan. Dari 213 ke 900 20 dalam waktu 1,5 bulan. Berapa persen? Lebih dari 400%. 400% ya, 1,5 bulan ya. Sampai saya berpikir, ih gila ya, forex tuh mudah banget loh. Klik doang ya. Dulu target saya sehari itu 10% ya. Atau dari $200 itu saya minimal dapat $20. Iya. Wah gila. Ternyata gampang banget ya. Ngapain saya harus kerja capek-capek ya. Trading forex gini aja nih bisa dapat loh $20 satu hari ya. Sampai istilahnya saya kalau jalan itu ngeliatin ya orang yang kerja narik-narik apa gitu ya. Lu kerja capek-capek dapat berapa sih? Dia sombongnya begitu ya. Nyubi sombong. Ya biasa lah ya. Jadi kalau kita ngelihat ada trader-trader sombong itu nyubi lah kita anggap ya. Nah, saya ingat waktu itu ya, saya bisa naikin sampai 920 ya dolar. Lalu kemudian MC dalam waktu 10 hari ya. Loss. Ya. Benar. Kerja keras sebulan naikin 400%. 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Ya. Habisnya 10 hari. Nah, timpang banget ya. Iya. Apalagi pas MC-nya itu pas lebaran. Jadi dulu targetnya itu saya mau sampai 1.000 lebih lah baru saya WD gitu ya. Lumayan nih ya buat lebaran nih tambah-tambahan kan gitu ya. Ternyata mulailah kena floating 10 hari itu waktu bulan puasa pas lebaran MC. Itu lebaran orang happy, saya diem gitu ngeliatin ya kan. Nah, jadi ya disitulah mulai paham gitu ya. Ternyata forex tidak semudah itu gitu ya. Jadi saya mulai mempelajari kesalahan saya di mana gitu ya. Jadi kalau kebanyakan trader kan ya MC, wah ini tekniknya salah nih kan gitu. Ya kan, pasti nyari lagi guru yang lain ya atau nyari teknik yang lain. Kalau saya nggak, waktu itu saya berpikir apa yang salah dari tradingan saya gitu. Nah di situ dengan teknik yang sama saya mulai berpikir tentang money manajemennya gitu loh. Ya, jadi saya waktu itu trading tanpa SL.
ya kan, tanpa stop loss ya. Lalu juga lotnya $200 mainnya 0,1. Ya kan, pernah satu malam itu sampai $130 saya dapat pernah gitu ya. Lagi lagi bagus harga bergeraknya gitu. Nah, cuma di situ resiko tadi yang saya tidak sadari. Ya, newbie taunya untung. Ya, makin gede kan, wah ya kan. Gimana caranya gue lebih gede lagi kan gitu. Pasti. Ya, pasti kan seperti itu kan gitu. Ya kan. Nah, resiko juga pasti mengikuti gitu. Nah, itu yang saya nggak pahami, resiko itu. Makanya ketika saya dihajar MC, disitulah saya memahami resiko. Ya kan. Nah, makanya itu saya bilang psikologis itu terbentuk akhirnya. Ya kan. Nah, akhirnya ya kemudian mulai lagi belajar lagi ya, trading lagi ya, ya real lagi gitu loh. Karena buat saya kalau demo itu ya boleh sih, nggak ada masalah ya, terutama buat yang baru belajar platform atau dia mau coba-coba teknik dulu gitu ya. Cuma apapun tekniknya tetap psikologis itu bermain. Ya. Dulu ya waktu saya awal trading ya pakai real nih, itu saya trading tiba-tiba floating. Waktu itu masih pakai laptop kan, floating langsung stres tuh, langsung pasang TPSL, saya tutup, saya tidur, apa ke bawah ngimpi loh. Ya kan, Nggak tenang tidur. nggak tenang. Saya apa enggak nih ya? Ya ngimpinya TPSL gitu, tapi ngimpinya dapat TP, ternyata benar pagi-pagi dapat TP, alhamdulillah. Gitu ya waktu itu gitu ya. Nah itu jadi itu pentingnya trading real itu ya, psikologisnya itu loh ya. Orang bisa di demo itu bisa profit ribuan %, tapi ketika real ya udah gitu. Saya pernah juga ada orang yang cerita ke saya gitu, istilahnya dia belajar demo itu sampai 2 tahun dan dia sudah yakin bahwa sistemnya itu pasti profit. Nah, ketika dia main real MC juga gitu. 2 tahun. Iya, 2 tahun ya. Jadi saya udah banyak lah bertemu trader-trader ini, entah itu dia lewat online atau bahkan ada yang datang ke rumah gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau saya lebih menyarankan ya kalau belajar demo di awal ya nggak usah lama-lama. Karena yang terpenting itu adalah soal psikologis di trading. Nah, itu hanya bisa terbentuk kalau Anda trading real. Kalau nggak punya modal gimana? Ya kan gitu ya. Kalau nggak punya modal ya. Nah, biasanya ada yang pakai akun Sen misalnya begitu. Ya itu nanti ya akun Sen itu memang buat belajar ya. Jadi dengan modal misalkan $10-20 itu bisa gitu ya. Cuma terkadang orang memang ya ketika dia pakai modal kecil ya keuntungannya itu nggak berasa gitu ya. Kalau orang bilang nggak nendang gitu ya. Jadi kadang akhirnya ya dia bermain pakai lot-lot besar juga. Nah ini psikologis ini paling berat lah kalau di dalam dunia trading ini. Psikologis. Iya begitu. Kalau menurut Pak Syahrir ya, kalau kita tahu ya, ada analisa teknikal, fundamental, dan pastinya ada psikologis. Ini menurut Pak Syahrir aja ya, karena kan setiap orang kan berbeda-beda ya. Ya, oke. Porsinya itu berapa persen sih? Dari teknikal, fundamental, dan psikologis gitu. Porsinya itu kalau dalam 100% itu lebih besar mana? Oke. Mungkin kalau saya bilang kalau untuk analisa itu memang ada fundamental, ada teknikal ya. Sedangkan kalau psikologis ini adalah bicara soal tradingnya gitu ya, bukan analisanya. Ya, kalau fundamental mungkin buat orang-orang seperti kita gitu ya, itu agak sulit. Kenapa? Karena harus belajar ilmu ekonomi nih. Ya, ekonominya harus, itu pun mungkin nggak bisa langsung semua mata uang karena berkaitan dengan negaranya kan gitu. Ya kan, karena yang menggerakkan harga itu yang pasti fundamental. Ya, ini harus juga banyak juga yang menganggap bahwa menggerakkan itu teknikal, enggak, salah. Ya, fundamental lah ini yang menggerakkan harga. Teknikal itu hanya mencari pola atau indikasi harga berdasarkan sejarahnya gitu loh. Makanya menggunakan chart. Chart itu kan apa? Isinya kan sejarah harga. Sejarah masa lalu ya. Iya, sejarah masa lalu. Ya. Nah, patokan gitu. Makanya kebanyakan orang lebih senang cari teknikal. Ya, menganalisa dengan teknikal. Kalau fundamental ini biasanya trader-trader bank yang menggunakan. Biasanya untuk jangka panjang dengan modal yang besar tanpa leverage gitu ya. Nah, itu biasanya mereka trader-trader bank yang bermain gitu. Sedangkan kalau untuk trader-trader retail kayak kita itu lebih banyak ke teknikal. Gitu, belajar teknikal ya, yang ya teknikal udah banyak lah ya bertebaran. Nah, itu nanti bisa saya jelaskan tuh ya. Teknikal itu juga sebenarnya sederhana ya. Nanti bisa saya jelaskan itu gitu ya. Istilahnya banyak bertebaran teknik-teknik di luaran yang namanya aneh-aneh lah dan harganya mahal-mahal gitu ya. Itu
biasa lah ya bisnisnya trainer gitu ya. Jual indikator. Jual indikator, jual teknik gitu ya. Teknik gitu. Padahal itu aja sebenarnya ya, namanya dibeda-bedain, modelnya dilain-lainin kan gitu. Ya kan? Nah, sebenarnya juga itu ada kesimpulan sederhananya gitu. Nah, itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau teknikal fundamental itu analisa, sedangkan kalau untuk psikologis ini kita bicara dalam tradingnya itu ya. Jadi kalau tadi dibilang porsi psikologis ini yang paling besar kalau menurut saya. Paling besar ya. Nah, fundamental ya. Yang utama itu mindsetnya dulu, mindset awal forex. Karena saya lihat banyak orang yang terjun ke forex itu mindsetnya salah. Kenapa tuh salah? Ya. Biasanya apa tuh mindsetnya? Biasanya ini yang pertama ya. Yang pertama nih ya, mindset orang tentang forex itu pasti profit. Ya, profit tanpa resiko kan gitu. Iya. Iya kan? Profit. Nggak mau peduli ini profitnya dari mana, asalnya, seperti apa, bagaimana kan gitu. Kok bisa dapat profit seperti itu, resikonya apa, itu orang nggak berpikir ke situ gitu loh. Ya, nah rata-rata pemula-pemula atau orang-orang yang mulai melirik investasi di trading forex ini gitu ya, pasti berpikirnya itu cara gampang cari duit. Emang gampang sih gitu ya, cuma kan tahu lah resikonya kayak gimana, lalu caranya kayak gimana itu harus tahu juga gitu. Nah jadi itu mindset orang itu ya, forex itu pasti cara gampang buat ngedapetin uang, profit tanpa berpikir bagaimana profit itu bisa dihasilkan gitu. Lalu orang selalu berpikir bahwa dalam trading forex itu yang tadi ya, high return no risk. High return no risk. Bahkan ada juga trainer-trainer ya yang istilahnya mengajarkan ya. Yeah. Anda dengan belajar ya kan, maka Anda bisa meminimalisir resiko dan memaksimalkan profit. Gitu. Iya kan? Iya kan? Kata mutiara gitu. Sehingga orang tertarik bagaimana cara meminimalisir resiko ya kan untuk mendapatkan profit yang maksimal gitu. Padahal kalau kalian paham gitu ya bahwa dalam dunia investasi tadi rumusnya itu high profit pasti high risk. Nah, kalau orang yang nggak belajar ya itu dia yang terjadi adalah high risk low profit gitu loh. Bahkan no profit. Karena dia nggak tahu sebenarnya itu beresiko tinggi. Dan dia akhirnya apa? Dia nggak dapat untung sama sekali kan, malah kerugian kan gitu. Low profit yang enggak langsung loss. Ya itu gitu. Ya, makanya belajar itu justru semakin orang belajar itu dia semakin tahu bahwa sesuatu yang profitnya tinggi pasti resikonya juga tinggi. Gitu. Ya kan? Lalu kemudian juga mindset ya, terutama untuk trader-trader ya, selalu mencari teknik yang holy grail. Ya, pasti untung 100%. Loss. Nah, ya kan nggak ada loss kan gitu. Nah, sekarang saya tanya ya Pak Johan ya, pistol bisa menembak dengan tepat itu karena pistolnya apa karena orangnya? Karena orang yang pistolnya dulu. Iya kan? Rambo tuh liatin ya, Rambo ditembakin sama Vietcong itu ya, sampai pakai senjata yang canggih-canggih nggak kenal loh. Tapi Rambo cuma pakai panah aja mati itu semua kan gitu. Ya kan? Jadi banget chance-nya itu. Iya, berarti bukan masalah tekniknya, tapi masalah kitanya gitu loh. Jadi banyak orang yang akhirnya mindsetnya itu dia mencari teknik yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa membuat dia jadi jago kan gitu. Padahal sebenarnya yang harus dia dia cari itu adalah bagaimana dia bisa mempintarkan dirinya dengan satu teknik yang sederhana misalnya gitu. Ya kan? Nah itu, ya kan? Ya, jadi teknik apapun bisa kok, tergantung kitanya, bukan tergantung tekniknya. Jadi karena mindset orang itu ke teknik, jadi dia sibuk dengan bagaimana caranya cari teknik, ya kan? Nah, dia tidak sibuk untuk bagaimana dia bisa menggunakan teknik itu gitu loh. Timingnya kah, pairnya kah, kan gitu. Ya kan? Sehingga teknik yang digunakan itu dia jadi bagus. Ya kan? Nah itu seperti itu ya. Jadi itu salah satu mindset ya. Makanya banyak sekali trader itu ya sering ya beberapa yang datang ke rumah saya itu gitu ya ngomong, saya udah trading puluhan tahun Pak, udah lama, bahkan lebih lama dari saya gitu ya. Tapi kok saya nggak pernah WD ya kan gitu. Ya karena berusaha selalu mencari teknik yang holy grail, no loss kan gitu. Ya kan? Nah itu nggak bakal ada gitu loh. Anda mau bayar itu teknik berapa puluh juta pun juga itu nggak ada gitu. Nggak bakalan.
Anda lihat, wah ini nih mentor yang terkenal nih, banyak followernya nih, ya kan? Atau gelarnya berderet misalnya gitu, ya kan? Tapi Anda bisa nggak seperti dia kan gitu? Ya kan? Tetap semua kembali ke kita. Profit itu dihasilkan oleh diri kita sendiri gitu loh, ya kan? Nah itu. Lalu juga ada yang berpikir bahwa menganalisa ya. Jadi rata-rata orang itu ketika trading itu dia berpatokan pada teknik. Padahal sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah pergerakan harga. Beda ya. Bagaimana harga bergerak, kenapa dia bisa trend, kenapa dia bisa sideways, kapan dia trend, kapan dia sideways. Ya kan? Lalu kalau dia trend berapa banyak, dia sideways-nya berapa banyak. Itu yang harusnya diperhatiin. Tapi kan kalau untuk masalah itu kan ada beberapa pernah saya dengar gitu Iya. Harga itu siapa sih kira-kira yang gerakin dia naik, dia turun gitu. Nah, ini juga nih menarik juga ya. Selalu kalau kita pahami ya, banyak orang bilang gitu ya, oh yang menggerakkan harga ini big boys kan gitu. Big boysnya siapa gitu ya? Oh institusi finansial. Institusi finansialnya apa gitu ya? Nah, hedge fund segala macam gitu ya. Ini saya bicara pengalaman saya waktu saya training di di bank itu ya, di kantor pusat di tahun 2016 itu gitu ya. Jadi saya ketika training itu saya dengar kayak suara di intercom, bid single 14.000 sekian, bid 15.000 sekian gitu. Saya dengar tapi nggak berani nanya sebenarnya. Nah tiba-tiba dijelasin nih ya, kamu tahu nggak itu suara apa? Ya itu suara broker yang menawarkan. Ya, jadi di situ namanya interbank ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada namanya Jakarta Interbank. Interbank ya, kita tahu ya, pasti beberapa orang udah tahu soal interbank ya. Nah, cuma juga banyak salah paham ya. Di interbank itu nggak cuma transaksi forex. Jadi antar bank ini mereka saling terkoneksi melalui sebuah jaringan. Ya, namanya Jakarta Interbank Offered JIBOR. Ya. Nah, jadi di situ tuh ada data-data soal mata uang, ada juga soal bunga, tabungan, bunga pinjaman. Jadi antar bank ini mereka saling bertransaksi sama kayak nasabah dengan bank gitu loh. Jadi ada bank itu dia bisa punya rekening di bank lain. Dan dia bisa naruh tabungan atau deposito di bank lain, atau dia bisa minjam dari bank lain. Nah, itu jaringannya namanya interbank. Jadi hanya bank yang saling keterkaitan. Selain bank bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa itu nggak bisa? Bahkan interbank. Hanya internal bank aja. Interbank, jadi antar bank. Nah iya, jadi orang suka salah paham di situ tuh. Ya soal hedge fund apa? Kalau bank oke, tapi kalau bukan bank mana bisa? Dia kalau yang bukan bank ketika dia mau bertransaksi ya harus masuk ke bank dulu. Gitu. Nanti bank kalau misalkan dia nggak punya harga barang, baru dia cari di interbank tadi gitu loh. Nah untuk transaksi di interbank itu minimal $1 juta. Berapa tuh $1 juta? Ya hitung aja ya, 16 miliar ya. Miliar. Minimal ya. Nah, jadi di situ diceritakan gini. Ya, ini kalau kita lewat broker tadi nih yang teriak-teriak tadi, kata si direktur manajer lah ya waktu itu yang jelasin saya. Kita bayar nih kalau terjadi deal. Ya. Nah, terjadi deal, misalnya ternyata dia ada yang bid itu nyari berarti ya. Kita punya barang nih, kita kasih ke dia. Ya, bid tapi kita nggak tahu nih siapa yang ngebid, siapa yang nyari barang ini gitu kan. Nah, nanti udah oke, baru dipertemukan. Nah, itu kita bayar ke brokernya atau yang jadi ininya tuh, yang teriak-teriak itu. Nah, saya nanya, brokernya ada sekuritasnya nggak atau ini tulisan belakangnya? Nggak ada, tadi dia bilang gitu. PT kan gitu. Nah, jadi terus dibilang gini, sebenarnya kita tanpa broker bisa loh. Kita langsung aja, istilahnya, misalkan saya kan saling kenal nih sama treasury bank lain. Saya langsung aja ke bank lain misalkan, ya kan, nih gue ada barang nih, lo mau nggak beli? Ya udah, saya beli. Ya, misalkan bank B nih beli gitu kan, itu bisa. Tapi kenapa kita harus pakai broker? Dia bilang. Saya dikasih PR tuh. Besok harus ketemu jawabannya. Nah, sampai besok nggak ketemu jawabannya, ya kan? Nah ketemu jawabannya, akhirnya ya udahlah ya, karena nggak tahu jawabannya ya dijelasin. Kenapa kalau kita harus pakai broker? Dia bilang
biar yang lain dengar. Jadi ketika kita pasang harga mahal, oh berarti harga lagi naik nih, maka yang lain pada ikut-ikutan naikin harga gitu loh. Ya kan? Kalau kita langsung kan nggak ada yang dengar tuh harganya berapa atau apa kan gitu. Ya, antar dua belah pihak aja. Iya kan? Nah, antar dua belah pihak yang tahu. Jadi disitulah nggak ada pergerakan harga di situ gitu loh. Jadi kalau bank ini mau naikin harga misalkan, ya dia broker ini yang teriak-teriak, wah harga dolar lagi naik nih, semuanya juga pada ikutin naikin harga gitu loh. Gitu. Jadi ya siapa yang menggerakkan harga? Yaitu bank di masing-masing negara di interbanknya gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan kalau di Jakarta Interbank ini yang berkaitan dengan rupiah pastinya. Misalkan dolar rupiah ya, Australian dolar rupiah gitu ya. Nah, itu di Interbank. Nah, gimana kalau misalkan Bank di Indonesia transaksi misalkan Aussie USD misalkan gitu. Nah, dia bisa counterparty dengan bank di luar. Jadi saya lihat sendiri waktu itu, aplikasinya sama kayak MetaTrader, hampir sama, cuma dia nggak ada chartnya aja. Ada harga. Harga doang. Harga ya. Jadi mereka bisa langsung order di sana, ya kan? Sama pakai buy sell juga, pakai pending order juga ada, gitu. Cuma mereka minimal itu transaksinya itu 500.000 US, gitu. Lumayan. Ya itu ya kalau di bank-bank itu ya. Dan mereka tanpa leverage memang benar-benar transaksi real. Satu berarti. Iya. Jadi kalau mereka butuh uangnya itu bisa diambil, gitu. Mereka bisa ambil itu uangnya. Ya, istilahnya transaksi itu melewat jaringan namanya SWIFT. Mungkin kalau kita titi itu suka kena biaya SWIFT code. SWIFT code bank gitu. Ya, SWIFT code bank gitu ya. Biaya SWIFT itu berapa sekarang saya nggak tahu ya, dulu 50.000 waktu saya masih kerja di bank ya. Nah, itu kayak gitu karena ketika mereka ngambil itu baik bentuk devisa atau bentuk banknotes ya. Kalau devisa itu transfer angka. Kalau banknotes itu bentuk fisik. Okay. Nah, ya. Nah, itu mereka bisa ambil. Kalau kita kan enggak ya? Kok kita nggak bisa ngambil sih? Kenapa sebabnya? Itu gimana tuh? Ya, karena mekanisme di kita itu mekanisme leverage ya. Leverage. Jadi oke, mungkin saya jelasin ya. Boleh. Oke. Di bank sendiri itu sebenarnya ada dua jenis transaksi. Satu itu disebut dengan full delivery, yang satu lagi itu disebut netting. Netting ya. Nah, kalau full delivery itu transaksi 1:1 tadi. Contoh saya beli dolar nih, $1.000. Harganya 16.000 sekarang. Ya berarti saya bayar 16 juta, saya dapat $1.000. Mau taruh di tabungan, bentuk banknotes, kita ambil, itu bisa. Nah, kalau netting, dia dia itu bukan full delivery, artinya bahwa transaksinya itu pakai leverage. Leverage itu tadi apa? Daya ungkit. Ya, contohnya kayak gimana? Contohnya adalah misalkan ya, Anda mau beli rumah, harga 1M. Anda nggak punya uang 1M. Ya kan? Akhirnya nggak kebeli kan itu rumah kan? Nah, caranya biar bisa beli itu rumah gimana? Anda pergi ke bank, lakukan pinjaman KPR, lalu Anda bisa beli rumah. Artinya daya beli Anda jadi terungkit kan? Tadinya nggak bisa jadi bisa. Melalui mekanisme pinjaman tadi. Sama di forex itu juga kayak gitu. Jadi kita tadinya nggak bisa transaksi, ya kan? Kan kalau kita tahu ya di forex itu minimal transaksi 1 lot ya, pakai lot ya. Kontrak size ya. Ya, kontrak size itu 100.000. Nah, 100.000 berapa miliar ya? 1,6 kan gitu. 1,6 ya. Ya 1,6 kalau kursnya 16.000 sekarang gitu ya. Nah, jadi nggak mungkin bisa sebesar itu gitu. Ya kalau bank bisa karena mereka memang transaksinya besar kan gitu. Kalau kita retail nggak bisa. Ya kan, maka dilakukannya tadi ya leverage tadi ya. Kalau di bank itu leverage itu dia 1:10. Artinya apa? Artinya si pihak nasabah ini ya dia menyediakan dana 1/10 dari transaksi. Ya dulu kalau saya waktu di bank itu minimal itu untuk jaminan ya sebutannya kalau kita sebutnya margin ya. Margin. Itu 25.000. Jadi dia bisa transaksi sampai dengan maksimal 250.000. 10 kali lipatnya. 10 kali lipat. Nah, cuma kalau sekarang kan kalau di broker-broker yang ada sekarang gitu ya, itu kan bisa sampai 1.000. Dibanding 2.000. Iya, berarti kan artinya kita bisa dikali atau dibagi ya. Artinya kalau untuk transaksi 1 lot 100.000 dibagi 1.000. Berarti $100 kan. Dengan $100 kita bisa transaksi
Satu lot. Ya kan? Satu lot, satu pip berapa? $10. Berarti kalau dia naik 100 pip, saya untung $1.000, modal $100 tuh. Gila kan tuh? Di forex. Ya, kalau untung kan gitu. Kan bicara untung kan rata-rata begitu ya. Kalau marketing iming-imingnya begitu ya. Wah, dia untung nih gampang, duit gampang kan gitu. Tapi dia nggak cerita, iya kalau naik, kalau saya beli naik, kalau saya beli turun gimana? Tahu harga? Ya habis. Habis dalam waktu 10 pip doang gitu. Ya. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, jadi apa namanya di bank pun juga ada itu. Cuma sepengetahuan saya sekarang sudah mulai ditiadakan untuk transaksi netting karena dianggap mempengaruhi kurs dolar gitu loh. Ya kan transaksi ini karena lebih banyak buat spekulasi ya, spekulatif ya. Nah, ini juga perlu saya luruskan juga ya, spekulasi itu bukan judi juga ya. Spekulasi itu adalah mencari keuntungan yang lebih besar dengan mengambil resiko yang lebih besar pula. Besarnya. Iya. Udah tahu resikonya. Ada resiko. Ya udah, saya take risk, gue take risk. Nah, tapi gue bisa dapat high risk. ya, makanya saya pernah dengar bahwa seorang Joshua itu dia mengaku dia spekulan. Spekulan itu artinya seorang risk taker. Bukan gambler. Gambler itu tadi permainan, ya kan? Jadi semua kayak orang berdagang itu semua risk taker. Ya, dia daripada duitnya diam di tabungan, dia alin ke dagang misalnya. Ada nggak resiko dia rugi? Ada. Ada pasti. Dia disimpan kan nggak rugi nih, ya kan? Nah, dia dagang, berharap dapat keuntungan. Kalau disimpan aja nggak jadi apa-apa nih duit, ya kan? Segitu-gitu aja. Dia berharap berkembang kan, tapi ada resiko. Nah, dia berspekulasi namanya itu, ya kan? Nah, tetap istilahnya dia sebagai seorang risk taker. Ya, spekulan itu seorang George Soros itu nggak mungkin istilahnya dia spekulan tanpa analisa. Betul. Tetap beranalisa dong. Pasti. Nah iya, tapi kenapa dia menganggap dia spekulan? Karena dia adalah seorang risk taker, bukan pemain judi kan gitu. Ya, nah itu. Oke, pemain judi kok bisa nggak langsung bikin krisis ekonomi gimana? Iya, makanya itu ya. Jadi ya itu yang menurut saya banyak sekali pemahaman-pemahaman yang salah di dalam dunia trading ini gitu, dan itu yang dianggap udah sebuah kebenaran gitu ya. Saya berani bilang gini karena ya saya lihat langsung ya. Artinya kalau ketika saya memahami sesuatu itu saya lihat dulu arti sama definisi katanya. Perkataannya harus definisi dulu biar nggak salah kaprah. Nah iya, kita kan banyak ngomong ya kan, ngomong tapi nggak tahu sebenarnya artinya apa gitu. Artinya salah diterusin, akhirnya yang ngerti kan ketawain kan gitu. Nah itu jadi banyak yang bilang spekulasi itu adalah judi, padahal bukan. Spekulasi itu ya orang yang berani ambil resiko yang lebih tinggi untuk dapat keuntungan yang lebih besar ya, itu seperti itu. Tapi Pak Sadar, saya juga sempat dengar juga dari para entah trader di newbie atau memang dia udah expert itu Pak Sadar itu. Kalau misalnya kita trading forex nih, berarti di broker dong, kita melalui broker gitu ya. Nah, kalau kita profit, siapa yang bayar profit kita? Oke, jadi gini, yang harus kita pahami ya di dunia trading, di dunia forex itu gitu ya, itu ada 3 jenis lah ya, 3 jenis yang bermain. Kalau orang taunya kan buyer sama seller kan gitu. Nah, kalau saya bilang bukan buyer seller ya, atau kalau buyer seller kan itu tergantung kita mandangnya mata uang yang mana. Misalkan GBP USD, sell. Ya kan, artinya kan jual GBP beli USD. Berarti kan dia juga bayarnya USD kan, pakai GBP kan gitu. Ya, jadi sebenarnya ada 3 ya. Satu itu adalah buyer. Buyer itu adalah orang yang membeli untuk digunakan. Contohnya importir, eksportir, lalu juga wisatawan, atau juga dia pelajar, yang artinya dia belajar ke luar negeri, dia beli valuta asing untuk dia gunain, gitu. Lalu kedua itu ada traders atau pedagang. Ya, pedagang itu yang dia membeli untuk dijual kembali. Dia berharap ada keuntungan selisih harga. Yang ketiga itu produsen. Ya, produsen itu adalah bank-bank sentral ini yang memproduksi mata uang tersebut, gitu. Ya. Nah, jadi sekarang kita ambil contoh lah ya. Kita analogikan sebagai forex itu sebagai sayuran. Kalau ibu-ibu beli sayuran, apakah dia merasa untung atau rugi? Misalkan nih harganya murah, ibu untung, atau harganya mahal, gue rugi. Ya belum tentu juga sih. Enggak kan? Karena yang penting kan gue beli buat masak kan gitu. Bisa buat masak, iya. Jual lagi. Paling kalau misalkan terlalu mahal ya porsinya dikurangi lah gitu. Atau misalnya mau dibuat bahan ini, misalkan dia warteg gitu ya,
buat dijual itu jadi sayuran. Ya entah nanti sayurannya dinaikin harganya atau porsinya dikurangi kan gitu. Kalau misalkan harganya naik kan paling kayak gitu. Ya. Nah, kalau trader ini siapa? Pedagang sayuran kan. Ya, pedagang sayuran berarti pedagang sayuran ini dia bisa menghadapi untung dan rugi kan gitu. Untung kalau semuanya laku dengan harga yang punya selisih antara dia beli sama dia jual kan gitu. Ya kan? Nah, jadi pertanyaan sekarang gini, kalau semua tukang sayur untung, yang rugi siapa? Kan gitu. Atau semua pedagang sayur rugi, yang untung siapa? Benar. Logikanya begitu kan? Iya. Ya nggak ada gitu loh. Ya itu mekanismenya, untung rugi itu mekanisme dia dagang. Gitu. Kalau memang untung semua ya bagus, alhamdulillah berarti untung semua. Nggak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Mama tukang sayur, yang beli sayur kan enggak. Ya kan? Mereka senang-senang aja membeli, memang dia kebutuhan buat makan kan gitu. Ya kan? Nah, sama sebenarnya di forex itu kayak gitu loh. Semua trader untung ya bagus berarti alhamdulillah ya. Mekanisme bagus ya, analisanya bagus kan gitu. Ya kan? Nggak ada rugi eksportir importir apakah dia merasa dirugikan? Enggak juga. Ya kan? Mereka tinggal mengalihkan ke harga barang kan gitu. Ya kan? Nah itu. Jadi kadang-kadang menganggap forex itu sebuah permainan. Jadi kalau ada yang untung ada yang rugi. Kan kalau permainan seperti itu kan. Yang tadi saya bilang megang Maroko sama megang Portugal. Ya kan, yang menang Maroko untung. Yang megang Portugal rugi kan gitu. Habis. Nah, itu karena mindsetnya itu seperti itu, menganggap bahwa ini hanya sekedar permainan aja. Padahal ini adalah mekanisme perdagangan. Ya, mekanisme perdagangan yang mengalami untung rugi itu pasti trader. Gitu. Dan untung ruginya bukan karena saya untung ada yang rugi, saya rugi ada yang untung, enggak. Tapi memang mekanisme harga barang itunya gitu, marketnya gitu. Ya kalau kita bicara sama trader yang sering loss gitu ya kan, kalau profit mah nggak bakalan berkoar deh ya. Kalau yang loss kita bahas yang loss dulu. Modal 1.000, habis $500,000 dari $500. Biasanya yang mereka pertanyakan adalah, ini $500 gua kemana? Dari kemana nih gua begini? Gitu. Itu gimana nih? Ya tadi, ya itu kan ke masalah mekanisme ya. Jadi gini, ini juga di bank lagi ya, mungkin saya ambil analogi. Di bank itu ada dua jenis transaksi ya. Satu itu adalah dia mencari selisih harga, sama yang dilakukan sama broker-broker sekarang ini. Ya kan, dia mencari selisih harga jual beli. Gitu. Ya. Jadi saya beli harga 1.000, saya jual 1.200. Spread itulah keuntungannya. Maka kalau kita buy, checklist buy itu pasti kita dapat harga yang tinggi. Betul. Ya kan, kalau kita checklist sell pasti dapat harga yang rendah. Gitu loh. Karena kita jual, bank beli, pasti bank mau di harga yang rendah, murah gitu. Ya kan, begitupun sebaliknya gitu loh. Nah, jadi keuntungan itulah yang istilahnya lebih nggak beresiko lah kalau di bank. Walaupun memang ada fluktuasi harga yang kemungkinan ya karena cepat ya, transaksi bank itu juga kan banyak. Ya, jadi itu bisa mengcover gitu istilahnya ya. Nah, yang kedua itu adalah dengan mencari selisih harga. Jadi misalkan di harga sekarang kita beli 10.000, kita tunggu sampai harga itu 12.000 baru saya jual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gitu. Ya. Nah, kalau yang tadi yang mencari spread ya, artinya selisih jual beli tadi gitu ya. Nah, selisih jual beli itu keuntungan kecil biasanya. Ya. Bank itu kalau untuk transaksi $1 juta, dia paling ambil cuma 2-3 poin. Misalkan rupiah ya. Paling cuma dapat untung 3 juta. $1 juta kan modalnya 16 miliar. Tapi cuma dapat untung 3 juta. Iya. Kecil ya, secara persentase kan kecil. Tapi lebih tidak beresiko. Nah, broker kan nggak ada resikonya kan? Iya. Selisih doang kan yang diambil kan gitu. Ya kan, beda sama yang trader tadi gitu. Ya, yang trader yang mencari fluktuasi harga. Nah, fluktuasi harga ini oke, dia nungguin harga 12.000, ternyata harga turun. Nah, turun terus ya kan? Nah, akhirnya waduh, saya ada kebutuhan, saya jual rugi kan gitu. Kan kalau belum di clear posisi kan ya siapa tahu harga naik lagi kan gitu. Nah, jadi itu sebenarnya di mekanisme itu gitu loh yang menyebabkan tergerus karena apa? Penurunan harga itu gitu loh. Jadi ketika harga semakin murah ya kita jual ya, jadi kita dapatnya juga murah sedikit gitu. Disitulah kita rugi. Jadi bukan masalah uangnya kemana ya, itu tadi ke mekanisme transaksi tadi ya. Mekanisme. Nah, istilahnya kalau kita mau scalping lah istilahnya,
kayak broker itu kan scalping ya, jual beli kan gitu. Ya mungkin itu bisa untung dengan resiko yang lebih rendah gitu ya. Nah, tapi tadi tergantung fluktuasi, bisa jadi ketika dibeli langsung harga turun jauh misalkan seperti itu ya. Nah, itu juga bisa jadi resiko gitu. Nah itu jadi seperti itu. Oke, kalau kita bicara swap, karena dia bilang biaya inap ini haram gitu ya, karena ada biaya inap, kena bunga gitu-gitu. Padahal kan kita tahu ada juga yang nggak kenain swap gitu ya, tapi ada juga yang kena swap gitu. Itu gimana? Oke, ini juga menarik ya. Orang juga harus pahami juga ya, swap itu apa. Ya, jadi gini, kan tadi kita bicara soal transaksi leverage atau netting tadi itu adalah melalui mekanisme pinjaman dari pihak bank. Ya, dari pihak bank. Jadi ketika kita transaksi, pada dasarnya itu untuk transaksi netting kita nggak punya valuta asingnya itu gitu, nggak punya karensinya. Contoh kayak kita misalkan buy GBP JPY, punya nggak yen-nya? Kan nggak punya. Ya kan untuk bayar GBP-nya kan gitu. Nah, kita minjam ke bank ini gitu. Ya kan, atau ke pihak broker, atau mungkin juga ada namanya liquidity provider gitu ya. Nah, LP ya kan. Nah, pinjamlah ke situ gitu. Ya. Nah, ketika ada pinjaman, atau misalnya contoh kita buy GBP JPY, artinya kita minjam JPY, kita beli GBP. Nah, ada namanya istilahnya bunga overnight ya, atau lewat malam nih. Ya, itu kena bunga, berarti kalau JPY saya kena bunga pinjaman, GBP-nya saya dapat bunga simpanan. Makanya kalau misalkan bunga pinjamannya lebih kecil dibanding bunga simpanan kan suka ada swap plus ya. Iya, swap plus. Nah, itu. Ya, iya, malah untung. Karena selisih bunga simpanan itu lebih besar dibanding bunga pinjaman gitu. Jadi itu lebih untung malah. Nah, jadi itu ya yang disebut swap itu adalah mekanisme pinjaman tadi gitu. Tapi kalau misalkan tadi pinjamannya lebih besar bunganya pasti swapnya minus gitu. Nah, kenapa disebut haram? Karena ini berkaitan dengan bunga tadi. Ya, nah ini haram ini karena disebut riba. Betul, kata-kata riba. Nah, riba. Ya, oke. Riba pasti riba ya. Padahal sebenarnya ya kalau kita belajar secara umum ya. Saya juga kebetulan di kampus juga ngajar juga tentang perbankan syariah ya. Ya jadi sedikit tahu ya tentang riba dan perbedaan pendapat ya. Jadi riba ini khilafiyah ya. Jadi kalau kita sedikit pahami ya, belajar sedikit soal riba ya. Riba itu kan dari kata ziyadah artinya tambahan. Jadi setiap tambahan itu disebut riba. Kalau Pak Johan misalkan beli barang harga 10.000 nih. Terus dijual 11.000. 1.000-nya apa tuh? Untung dong. Tambahan kan? Riba bukan? Enggak juga sih. Kalau secara artian kata, nih kita bicara kalau sesuatu itu cara dulu artian kata ya, lalu definisi kata. Gitu. Artian kata ya itu termasuk tambahan. Tambahan dari 10.000 jadi 11. Ya, tambahannya 1.000 kan? 1.000. Artinya sama dengan tambahan sama dengan riba kan gitu. Ya kan? Cuma kalau kita belajar di dalam ini kan berkaitan ya, kalau riba ini berkaitan dengan agama Islam ya. Nah, artinya bahwa kalau kita belajar dikatakan di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa kok sandingannya dengan jual beli? Kan gitu. Ya kan? Karena dalam jual beli ini ada riba secara artian kata nih ya. Takutnya dipotong nih. jadi hoax ya. Secara artian kata nih ya kan. Bahwa itu ada tambahan, tapi tambahan dalam jual beli ini halal. Ya. Makanya saya pernah sebut ada loh riba yang halal. Wow, diprotes saya ya kan. Padahal maksudnya secara artian kata gitu kan. Tapi kalau secara definisi kata berarti kan mengharamkan riba itu berarti riba ini adalah sesuatu yang haram. Tambahan yang haram. Kan gitu. Nah, tambahan yang haram ini yang seperti apa? Kan gitu. Nah, kalau kita belajar dulu kaitannya itu ya, kenapa ayat itu diturunkan adalah zaman dulu itu ada satu kaum yang suka meminjamkan uang kepada orang-orang ya di masa itu dan dia memberikan tambahan atau kita sebutnya sekarang bunga kan gitu ya kan. Nah, orang zaman dulu ketika minjem itu karena dia ada kebutuhan, ada kesulitan, nggak kayak sekarang orang minjem itu duitnya banyak tapi masih minjem. Buat apa? Buat lebarin usaha kan gitu. Kalau zaman dulu enggak, ya istilahnya orang ya
dia minjem itu udah pasti karena lagi kehimpit masalah ekonomi, kebutuhan kan gitu. Sehingga orang udah kehimpit tapi kok masih dibebankan lagi dengan tambahan tadi dengan bunga gitu loh. Kan jadi sifatnya zolim kan gitu. Ya, jadi artinya apa? Kan makanya jauhilah riba dan suburkanlah sedekah. Artinya kita bersedekahlah gitu. Artinya kasihlah mereka pinjaman ya kan, mereka lagi susah ya, tanpa harus ditambahin dengan beban lagi harus dikasih bunga tadi gitu loh. Tapi juga jangan salah ya, bahwa ada juga orang yang minjem tapi saya nggak mau ngasih tambahan padahal dibuat bisnis misalnya begitu ya. Nah, ada juga satu hadis Nabi itu dia meminjam onta ya, ketika dia kembalikan itu dia kembalikan dengan onta yang lebih baik gitu, yang lebih bagus. Lalu kata Nabi apa? Ya itu kan ada tambahan kan, lebih bagus kan gitu. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mengembalikan pinjamannya dengan yang lebih baik. Artinya apa? Artinya ada dua belah pihak yang saling mengerti. Yang meminjamkan dia tidak membebankan orang yang dipinjamkan ya, karena ada satu kebutuhan. Yang terima pinjaman juga harus ngerti gitu loh. Ya kan? Artinya bahwa iya ya dia udah bantuin gua gitu loh. Ya, kalau memang gua ada lebih, kalau memang gara-gara gua minjem gua dapat keuntungan ya gua bagilah gitu. Gitu ya kan. Jadi jadi masing-masing itu tahu diri lah istilahnya. Ya, tidak membebankan tapi sama-sama tahu diri. Ya kalau memang tidak bisa memberi lebih nggak apa-apa. Nggak ada masalah gitu. Bahkan juga yang minjemin kalau kira-kira ini orang nggak mampu bayar ya udah ikhlasin aja tadi sedekah. Cuma kan sekarang masalahnya orang minjem kebanyakan modus ya. Ngaku-ngaku susah ya kan. Minjem duit nggak balik-balik tapi di Facebook atau Instagramnya lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Nah itu ya. Nah itu. Jadi itu gitu ya. Jadi riba itu ke situ gitu. Nah. Masalah bunga bank itu memang terjadi perdebatan ya, perdebatan di antara para ulama ya, yang saya tahu waktu itu di Mesir ya. Nah di situ ada perkumpulan yang mendiskusikan soal bunga bank dan lahirlah 3 pendapat. Satu mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba karena tadi dia bunga bank itu kan buat apa? Buat pembangunan ya. Jadi istilahnya dia menghimpun dana dari orang-orang yang punya kelebihan uang lalu disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya kan? Kan itu prinsip bank itu kan gitu. Ya, menghimpun dana berarti kan orang-orang yang duitnya lebih kan ditaruh di bank. Lalu orang yang butuh uang minjam di bank. Gitu. Jadi sebagai perantara. Ya, dalam ilmu ekonomi itu tiga sektor namanya. Ya, rumah tangga, bank dan perusahaan. Gitu. Jadi rumah tangga ini kebanyakan nyimpan, ya kan, nanti perusahaan yang pakai bank itu sebagai perantara. Gitu ya. Nah, karena ada sifatnya untuk pembangunan ya, pinjaman itu tidak ada kezoliman, maka dianggap dia halal. Ini bukan riba nih. Riba itu yang di dalamnya ada kezoliman. Gitu ya. Nah, maka dianggap bukan riba, maka halal. Yang pendapat kedua mengatakan dia riba. Riba nasi'ah namanya. Ya, riba nasi'ah itu sistemnya dia tambahan dalam barang sejenis. Artinya nih saya pinjam uang rupiah, ya saya ngangsur, kembalikannya ngangsur, tapi harus lebih banyak, gitu. Jadi riba itu ada 2 jenis nih, riba fadl, ada riba nasi'ah. Kalau riba fadl itu misalkan nih saya tukar beras yang kualitasnya nggak bagus dengan kualitas yang bagus, itu beda takaran, itu riba fadl. Kalau riba nasi'ah ini saya minjemin beras bagus, tapi saya balikinnya ngangsur berasnya, tapi harus dengan tambahan. Gitu. Nah, jadi bedanya di situ, ya. Nah, jadi dia masuk kepada riba nasi'ah karena kan minjem rupiah misalkan, nanti balikinnya rupiah juga kan, dengan nominal yang lebih besar, kan gitu, ya kan. Nah, jadi dia dianggap sebagai riba, maka haram. Itu yang mengharamkan. Ada juga yang mutasabihat, artinya bahwa dia termasuk riba. Tapi kita tidak bisa terlepas dari sistem bunga bank itu ya. Karena kan kita menggunakan sistem moneter kita ini, seluruh dunia itu menggunakan bunga bank kan gitu. Ya kan, bank yang mengatur sistem keuangan di seluruh negara. Iya. Ya, konvensional itu kan gitu. Nah, itu makanya kalau saya mana yang mau Anda yakini itulah yang menjadi hukum gitu. Artinya bahwa silakan yang mengatakan itu bukan riba, ya halal ya silahkan. Ada yang mengatakan itu sebagai riba, ya itu juga silahkan ya. Kita masing-masing menghargai pendapat ya, karena itu masing-masing punya dalil ulamanya. Ya kalau yang belajar secara umum ya, saya belajar itu dari tahun 2001 itu udah belajar tentang sistem perbankan syariah, itu dibahas soal yang pro dan kontra. Yang bukan riba dan termasuk riba kan gitu.
Cuma kalau sekarang kan banyak ya yang wah langsung riba gitu ya. Karena memang kalau ulama di Indonesia itu 100% mengatakan itu riba. Maka kalau saya lagi diskusi-diskusi di Facebook gitu istilahnya yang tentang anti riba itu saya selalu diserang seolah-olah saya menghalalkan riba gitu ya. Padahal itu pendapat ulama yang saya ambil gitu ya. Malah hanya menjelaskan riba ini itu ya. Soal arti kata masing-masing. Betul. Nah itu makanya ketika mereka mengharamkan bunga bank maka swap itu dianggap haram. Padahal swap itu juga termasuk salah satu mekanisme kenapa terjadinya leverage. Iya kan? Ya. Nah, artinya bahwa kalau broker tanpa swap itu artinya kan broker yang bayarin bunganya. Atau si broker lah yang punya currency tanpa LP. Gitu loh. Ya, itu. Jadi itu yang harus dipahami bahwa swap itu ya memang sebenarnya ya memang harus ada gitu karena kita melakukan transaksi itu karena adanya pinjaman dan kita lewat tengah malam kan artinya transaksi kita menginap gitu ya kan panjang ya jelasannya panjang juga masalah ilmu agama. Saya bukan ahli agama tapi minimal saya membaca ya tapi nggak apa-apa jadi secara perkata lebih jelas ya teman-teman semua ya nggak ada kata salah paham gitu ya jadi untuk putusan masalah riba apa enggaknya balik lagi. Ya, balik lagi ke masing-masing gitu ya, orangnya sendiri gitu loh ya. Oke, Pak Syarif ini bagus banget yang menjelaskan ya teman-teman ya. Lalu sebagai penutup nih Pak Syarif ya. Ini pertanyaan paling sering orang tanya. Bisa nggak trading forex ini atau bahasanya teman-teman itu bisa menjadi trading for living atau kita trading forex hanya untuk kebutuhan kita jadi kita nggak perlu kerja gitu-gitu loh ya. Jadi kita trading forex profit ya udah untuk kehidupan kita jadi kita nggak perlu kerja dan lain-lain. Dan paling kan susahnya hanya nyari profit konsistennya aja. Itu menurut Pak Syarif itu gimana? Apakah dengan harus modal besar untuk bisa trading for living atau hanya modal $10 gitu untuk 1 bulan? Gimana menurut Pak Syarif? Kalau ngomong sama saya itu kata per kata harus benar. Jadi kita nggak perlu kerja enggak, trading itu juga kerja. Ya kan? Mungkin kalau kita belajar ada namanya apa tuh Robert Kiyosaki itu ya. Ada kuadran kiri, kuadran kanan ya. Employee, save employee, lalu ada businessman, ada investor gitu ya. Nah, kalau trading forex itu menurut saya masih save employee. Saya kalau nggak trading kan nggak dapat duit kan gitu. Ya kan? Tetap kerja, cuman memang kalau saya nyebutnya working freedom. Ya, yang orang bilang kerja koloran masih ileran itu tuh ya forex ya. Jadi kadang bangun pagi ya kan belum mandi udah megang handphone ya trading ya kan. Ya atau tengah malam begadang ya kan. Cuma nungguin NFP misalkan atau FOMC kan gitu. Ya, nah, jadi kalau saya bilang itu working freedom tetap kerja ya tapi lebih enak lah ya. Kita bisa ngatur sendiri waktunya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, apakah trading forex ini bisa hidup atau trading for living gitu ya? Ya bisa aja sih gitu ya. Artinya ya sekarang pun juga saya lebih mengandalkan trading ya untuk hidup. Walaupun mungkin ya saya juga ngajar jadi dosen di kampus ya. Nah, cuma terus terang ya pendapatan lebih besar dari trading gitu. Nah, cuma kalau saya tidak pernah mau menyebut sebagai trading for living. Tapi kalau saya trading for hobby, gitu. Dibayar dong. Iya, kenapa? Karena kalau trading for living, saya membebankan trading saya untuk living saya kan gitu. Iya kan? Jadi beban dong tradingnya kan gitu. Makanya nggak heran ada suka orang gini ya, ketika di MC dia bilang, iya saya kemarin lagi ada kebutuhan, makanya saya hajar lot-lot gede kan gitu. Iya kan? Alasannya begitu kan? Karena trading for living kan, kebutuhan hidup lagi naik, otomatis dia harus hajar lot gede, akhirnya malah MC kan gitu. Iya kan? Nah, itu makanya saya nggak pernah setuju yang disebut dengan trading for living. Saya senangnya sebutnya trading for hobby. Jadi saya trading itu buat senang-senang aja. Jadi ketika saya profit saya bahagia, saya MC juga ya udah nggak apa-apa, senang aja tinggal deposit lagi gitu loh. Ya kan? Jadi nyaman-nyaman aja gitu. Karena memang itulah kesenangan saya, itulah hobi saya gitu loh. Gitu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya ketika saya senang melakukan sesuatu, ya udah sesuatu itu akhirnya jadi penunjang hidup. Ya kan, nggak perlu saya dibebankan untuk hidup saya ya. Memang kadang lagi ada beban saya harus bayar apa gitu-gitu ya. Ya udahlah ya, artinya bahwa saya harus trading lebih giat atau apa, enggak juga gitu ya. Artinya bahwa trading ini buat saya jadi sampingan ya.
bukan utama sih gitu. Walaupun hasilnya jadi yang utama. Lebih gede dari utama. Iya, justru gitu. Hasilnya utama ya kan, tapi kerjanya bukan yang utama. Jadi pekerjaan yang sampingan aja. Jadi ada orang yang udah gue pengen berhenti kerja, pengen trading aja. Sombong juga. Nah, ya kan? Itu ya nanti kejadian kayak gitu tuh ya. Lagi banyak kebutuhan, hajar lot gede, MC tambah pusing kepala kan gitu ya. Malah tambah puyeng kan gitu. Nah, jadi tetap aja kerja ya. Apapun kerjaan Anda tekuni, trading itu jadi sampingan gitu loh. Toh trading itu kan bergeraknya kan 24 jam dalam sehari dan 5 hari dalam seminggu gitu. Artinya ya udah kerjain aja kerjaan Anda, bisnis Anda yang sudah jalan, jangan ditinggalin. Hanya demi trading. Trading itu buat sampingan aja ya, lagi santai trading pakai handphone atau apaan gitu. Ya kan? Iya. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Ya, jadi jangan bercita-cita saya hanya hidup dari trading ya. Berat nanti tradingnya saya jamin. Ya kan? Karena kebutuhan hidup juga kan berat gitu kan. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, lalu juga tadi bicara konsisten. Ya, anti MC ya, profit konsisten. Itu kan selalu jadi jargon-jargon ya, trading for living kan gitu. Ya, jargon-jargon yang akhirnya ya menurut saya juga agak sedikit menyesatkan gitu ya. Nah, saya bisa katakan bahwa ya trading forex itu kan kita bicara probabilitas ya. Ya kan? Artinya ketika buy nggak mungkin pasti untung kan, ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi, kemungkinan TP, kemungkinan SL kan gitu. Ya kan? Nah, jadi sesuatu yang probabilitas, maka hasilnya juga probabilitas. Ya pasti dong maksudnya. Iya, tidak ada yang disebut konsisten kalau menurut saya untuk profit. Ya, profit di forex itu tetap bicara soal probabilitas. Cuma kita mau ambil probabilitas terbesar kan gitu. Ya kan? Artinya apa? Artinya bahwa trading forex itu udah pasti ada profit, ada loss. Makanya jangan pernah berpikir pasti profit 100% setiap bulan gitu. Itu nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Ya walaupun mungkin terjadi sih ada gitu ya. Tapi ya sesekali, 2 kali, 3 kali ya bisa 100 kali lah hebat lah ya gitu. Hebat ya kan gitu ya. Ya. Tapi artinya bahwa kita bicara probabilitas itu. Ya, itulah probabilitas itu yang kemudian kita usahakan untuk dia bisa lebih besar persentasenya. Ya, deponya cukup 1 kali, WD-nya 100 kali misalnya begitu ya. Kalau mampu. Kalau mampu kan gitu. Ya, artinya begitu. Ya, mungkin itu yang disebut dengan konsisten. Tapi jangan terjebak bahwa konsisten itu udah pasti nggak pernah loss atau nggak pernah MC. Nah, itu yang akhirnya orang stres sendiri. Mana nih gue cari teknik yang konsisten profit ya kan, yang nggak ada loss-nya pasti untung, holy grail tadi kan gitu. Nah, itu yang harus mindset yang harus dibetulin tuh. Gitu ya. Jadi trading for living ya silahkan kalau ada yang mau trading for living ya, tapi saya jamin berat ya, hidup itu berat, beban hidup berat ya. Jadi ya trading for hobi aja lah ya, buat senang-senang gitu ya. Dan juga tadi yang probabilitas ya kita tinggal gedein probabilitas keuntungan kita gitu loh ya. Nah, itu seperti itu. Mantap ya guys ya, penjelasan dari Pak Syahrir mulai dari dasar sampai ke riba. Mudah-mudahan ini ya. Tapi silakan aja kalau mau kontra dengan pendapat saya, itu memang hanya pendapat ya. Artinya silakan. Murni pendapat Pak. Ya. Memang setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Pandangan atau pendapat dari Pak Syahrir aja mungkin bisa menjadi acuan teman-teman. Ya, betul. Kalau teman-teman masih belum setuju ya itu it's okay, nggak masalah juga. Nggak masalah. Atau mungkin mau diinin ya Pak Johan, tinggal buka aja sesi pertanyaan di kolom komentar ya kan. Nanti undang saya lagi buat menjawab. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gitu nanti bisa di chat aja di kolom komentar. Memang masih ada penjelasan yang belum mengerti atau belum paham gitu ya. Itu nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin ini juga saya sedikit jelaskan gitu ya. Artinya gini, ketika mendengar podcast ini misalkan gitu ya, penjelasan saya. Mungkin pernah kita dengar kalau kita ikut seminar itu kan kalau mau belajar itu harus kosongin gelas ya. Iya, betul. Ya, terus saya kosongin dulu gelasnya sedikit ya. Ya. Jadi dia bilang gitu ya, kosongin gelas biar kalau nanti diisi nggak tumpah kan gitu. Kalau saya nggak setuju itu gitu. Karena kalau dikosongin gelasnya, artinya kita analogikan bahwa ini adalah kepala kita. Ya, lalu isinya ini adalah otak kita, ilmu kita.
Kalau dikosongin gelas berarti ilmunya dibuang dong. Nanti kalau saya bicara tentang forex, ya, bicara pip, kan saya udah hilang ilmunya dikosongin kan gitu. Ya kan? Nah, ketika gelas ini kosong, lalu saya mau isi, lalu Anda tutup gelas ini. Kira-kira bisa saya isi? Tutup. Nggak bakal bisa kan gitu. Jadi sebenarnya bukan kosongkan gelas Anda, tapi jangan tutup gelas Anda. Silakan ini penuh, nggak apa-apa, ya. Misalnya ini isinya kopi. Kalau saya kasih seember air putih, kira-kira kopinya keluar nggak? Luber keluar dong. Pasti. Lama-lama akhirnya jadi air putih semua kan gitu, karena satu ember kan gitu. Artinya bahwa ketika kita open gelas kita diisi dengan ilmu yang ternyata berbeda, maka yang salah-salah ini akan keluar. Berganti pada sesuatu yang benar, kan gitu. Berbeda. Tumpah itu yang salah itu, keluar. Udah jadi lengket lah ya. Ya kan. Nah sekarang kalau dia isinya air putih, saya masukin juga air putih. Isinya tetap air putih. Artinya apa yang saya sampaikan itu nggak jauh berbeda kan gitu dengan apa yang kita pahami. Jadi intinya dalam belajar itu bukan kosongkan gelas. Saya tidak pernah meminta Anda untuk mengkosongkan gelas, tapi buka gelas Anda. Artinya ketika mendengarkan sesuatu open mind. Jangan biasanya punya block mindset. Gue nggak mau dengerin dia, pasti salah lah, gue yang benar kan gitu. Coba dengerin dulu aja. Dan itu dijadikan referensi ya. Jadi ya bicara soal agama lagi nih ya. Saya pernah dengar seorang ustadz gitu ya mengatakan perbedaan ulama itu gimana sih ya? Ulama sama hakim. Kalau ulama itu ketika dia berpendapat, maka dia akan menyuruh orang lain untuk mendengarkan pendapat ulama yang lain. Karena bisa jadi pendapat dia salah. Ulama itu artinya orang yang berilmu kan gitu. Ya, artinya bukan berarti saya ulama, enggak. Artinya ini ilmu yang saya berikan gitu. Ya, silakan Anda bandingkan dengan pendapat orang lain yang juga mungkin berilmu, ya, silakan itu jadikan referensi. Jadi saya tidak menganggap bahwa ilmu saya pasti benar, enggak. Tapi silakan Anda open mind untuk mendengarkan dan untuk mengolah di dalam pikiran Anda sendiri apakah yang saya katakan ini benar atau salah, itu aja sih. Gitu. Udah jelaskan ya teman-teman semua yang Pak Syahrir rasanya. Iya. Nggak bisa langsung di-judge gitu ya, atau salah kaprah bahasanya ya. Iya. Karena menurut saya ini udah cukup detail sekali nih penjelasan Pak Syahrir. Ya, mudah-mudahan sih bermanfaat ya istilahnya untuk semua orang. Jadi semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman semua gitu ya, apa yang ditanyakan selama ini, atau memang belum ada jawaban yang puas ya mungkin dari orang-orang di luar sana gitu loh ya. Atau ada tadi pertanyaan tadi berikutnya bisa di kolom komentar. Taruh aja di kolom komentar. Siapa tahu saya diundang lagi oleh Pak Johan ya kan. Pak Syarif ada quotes nggak yang bagus nih untuk tema kita hari ini? Oke, jadi gini ya, pernah dengar nggak motivator mengatakan gitu ya. Kalau kita mau sukses, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Setuju? Setuju. Saya tidak setuju. Ya, jadi dulu ceritanya waktu saya masih kerja di bank itu ada bos saya bilang, Syaril, kamu kalau mau sukses kamu harus berani keluar dari zona nyaman, kata gitu. Terus saya jawab, berarti orang sukses itu nggak ada yang nyaman ya Bu? Saya bilang gitu. Bos saya kebetulan perempuan ya, ibu-ibu ya. Iya juga ya, kata dia gitu ya. Saya tanya ibu udah sukses belum? Udah dong, jadi kepala cabang ya Kak. Nyaman nggak? Nyaman. Ya udah ibu berhenti sana, kan keluar dari zona nyaman. Nggak berani kan gitu ya. Artinya apa? Artinya ada masalah di situ. Kalau dibilang sukses keluar dari zona nyaman itu salah justru orang yang sukses itu adalah orang yang mampu masuk ke dalam zona nyaman gitu loh ya kan. Nah cuma masalahnya gini, ada orang yang nyaman di atas ketidaknyamanan, ada orang yang tidak nyaman di atas kenyamanan. Bingung. Gimana tuh ya? Artinya ada orang nih sebenarnya gajinya udah gede, hidupnya udah menyenangkan lah gitu, tapi dia tetap merasa tidak nyaman karena melihat orang lain yang menurut dia lebih wah gitu dibanding dia. Kufur nikmat. Iya, kufur nikmat istilahnya kan gitu ya. Nah ini orang-orang yang tadi kufur nikmat gitu loh. Ya sebenarnya dia nyaman tapi dia tidak merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Tapi ada orang yang nyaman di atas ketidaknyamanan. Jadi orang sebenarnya hidupnya nih dia penuh tantangan gitu ya. Gak nyaman tapi dia berusaha untuk nyaman. Ya kan? Nah, jadi yang harus kita cari itu adalah kenyamanan. Jadi dalam dunia forex trading, kita lihat trading Anda udah nyaman apa belum?
ketika MC pusing nggak? Atau uring-uringan nggak? Pusing. Nah, kan begitu ya. Artinya kalau Anda dalam dunia trading ini masih tidak nyaman, itu artinya belum sukses tradingnya. Ya, saya jamin paling setahun 2 tahun udah resign ya dalam dunia pertradingan kan gitu. Tapi kalau Anda nyaman, ya itu saya jamin ya Anda akan bertahan lama di dalam dunia pertradingan ini gitu. Ya kan? Ya saya ya alhamdulillah hampir berapa? 8 tahun kalau dihitung itu 10 tahun gitu ya. Itu nyaman karena ya sukses lah. Bukan masalah Anda bisa profit besar atau profit konsisten, bukan ya. Bisa Anda profit besar tiba-tiba Anda nggak sadar toto MC habis gitu resign. Ya lagi mau trading, wah trading haram, judi kan gitu ya, segala macam lah stigma-stigmanya kan gitu. Karena gara-gara nggak mau sadar diri bahwa loss-nya itu karena kesalahan kita kan gitu, lalu menyalahkan pihak lain kan gitu. Nah, jadi kalau seperti itu ya akhirnya pasti Anda akan resign gitu. Ya, Anda tidak akan sukses di dalam bisnis forex ini gitu. Tapi ketika Anda nyaman ya, mau Anda loss, mau Anda profit, ya kan, mau profitnya sedikit, mau banyak, ya Anda syukuri itu, ya Anda nyaman, nah saya jamin Anda akan bertahan dalam dunia ini. Pokoknya intinya adalah kenyamanan ya. Betul. Sesuatu yang kita suka ya. Ya kan? Ya seperti itu. Kira-kira Pak Johan. Oke, teman-teman semuanya mungkin cukup ya untuk sesi kita hari ini ya. Kita kedatangan tamu yang spesial sudah atau mungkin bisa memberikan jawaban kepada teman-teman semua ya. Thank you Pak Syahril atas penjelasannya nih. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di tema-tema berikutnya. Mudah-mudahan ya bisa datang. Oke. Oke guys, kita akhiri ya untuk sesi kita hari ini. See you on the next video.